mau apa lagi? Tidak lagi menyebut Rasul Paulus, tapi menyebutnya Apostolos Paulus atau Santo Paulus dan seterusnya. Indah kan? Tapi kalau masih seperti sekarang, Allah dibawa-bawa di Bible, sakit hati kami. Masya Allah. Tapi kalian tidak sadari itu. Tidak sadari. Karena umat Islam begitu sabar. Umat Islam itu damai. Umat Islam tidak kemudian mencari-cari kesalahan. Tapi karena sudah semakin melonjak saban hari, maka kami pun harus angkat bicara. Kami hadir sebagai pembenteng akidah generasi Islam. Anda tidak suka, mari kita diskusi. Anda kemudian tidak senang, Anda melihat Anda ada di pihak yang kalah, hentikan kemudian gerakan-gerakan pemurtadan, hapuskan istilah Al-Quran. Selesai kan? Maka apa yang tercipta? Kedamaian. Konsentrasi kita selanjutnya adalah mengisi kemerdekaan. Aman kan? Aman. Tapi kalau masih kayak sekarang, Yesus adalah Allah. Wah, bahaya ini. Karena kebodohan Allah. Wah, ini bahaya ini. Yesus adalah seperti yang dijanjikan. Akan mengutus juru selamat, yaitu Yesus anak Allah. Wah, ini penghinaan ini. Seperti itu saudara-saudara. Ya, saya kira seperti ini. Ya, yang ingin saya sampaikan di tempat saya ini sudah hampir jam 3. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa dipahami oleh saudara-saudara kita Kristen. Bahwa apa yang kita lakukan bukan agar terjadi perseteruan, tetapi supaya tidak ada kesimpang siuran terhadap generasi kita berikutnya. Antara Tuhannya umat Islam dan Tuhannya umat Kristen itu adalah berbeda. Dan kemudian kitab sucinya umat Islam yang dimaksud Injil dan Bible itu berbeda. Penamatan kemudian Rasul di Islam dan di Kristen juga berbeda dan seterusnya. Saya kira begitu, saya serahkan kembali kepada host atau moderator yang lain. Terima kasih. Masya Allah banyak Mak, terima kasih. Sama-sama. Ya, silakan Bang yang baru naik. Siapa namanya nih? RTH Muslim Kristen Bang. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya fans sama Bang Zuma ini, Masya Allah. Alhamdulillah. Orang Sulawesi kayaknya ya. Iya Bang, orang Palu. Orang Palu, iya. Iya, salam kenal Bang. Saya kan 2018 kan korban ini Bang, gempa bencana kemarin. Ada keluarga sekitar 19 selamat malam semuanya. Hilang sampai sekarang belum ketemu. Mereka dibuatkan ini Bang, kuburan massal. Itu bagaimana caranya kita mendoakan Bang kalau misalnya tidak ada? Didoakan saja Bang. Didoakan saja. Diniatkan aja, tertuju kepada mereka yang dimaksud itu. Allah Maha tahu. Gitu Bang. Allahu Akbar, Masya Allah. Kita doakan aja keluarga kita yang sudah meninggal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doakan kami, artinya ketika kita berdoa Rabbana, berarti itu kenanya kepada seluruh umat Islam. Seperti itu, saudara. Ya, di sini ada saudara Theo. Iya. Theo, jadi Muslim Kristen? Kristen. Oh ya, apa yang mau ditanggapi tadi, Bang? Banyak panjang tadi. Apa yang mau ditanggapi? Ya, saya mendengar ya orasi dari saudara Juma. Sebenarnya agak sedikit menggeliti gitu loh. Ya. Kenapa sih kalian bertahan itu bertahun-tahun itu hanya sebatas gimana ya mau dikatakan? Kalian merasa keberatan
dengan mengatakan kalau kata Allah itu diambil, tetapi tidak ada bukti tindakan kalian yang konkret gitu. Ya, kalian hanya seperti uring-uringan kepada, katakanlah seperti kami ini orang-orang awam gitu kan. Tetapi tidak ada tindakan konkret dari kalian yang efektif gitu. Jadi Maksudnya apa itu Bang? Kita harus perang gitu ya? bagaimana? Kita harus perang fisik gitu maksudnya? Bukan. Nah, lalu tindakan konkret yang Anda maksud itu apa? Iya, jadi kan begini, kan ada pihak yang punya kewenangan dalam menafsirkan atau menuliskan Alkitab. Jadi seharusnya kan seperti tidak etis gitu loh. Kalau kamu tuh mengajari masyarakat, ya, kamu tuh bertahun-tahun terkesan seperti uring-uringan gitu. Uring-uringan, tapi kamu tidak ada tindakan kamu yang efektif gitu loh. Kenapa kamu tidak bertindak, berbicara kepada LAI atau menindak kepada LAI? Sudah, kita sudah berbicara. Udah. Oke, jadi apa? Tapi nggak ya? Tapi tidak digubris. Iya, memang nggak digubris. Tetapi kamu kan tidak ada punya kekuatan Kenapa nggak apa-apa untuk digubris? memenangkan argumen kamu. Kenapa tidak digubris? Padahal itu sudah jelas-jelas Tuhannya umat Islam. Apa alasannya? Coba. Iya, kenapa tidak membawa ke hukum? Coba. Kalau Kenapa tidak Anda, membawa ke hukum? saudara, kalau Anda sadari bahwa itu sudah betul mutlak, itu adalah hak secara absolut milik umat Islam, tanpa pengadilan, tanpa diprotes, tanpa disuratin, tanpa disadarkan. Harusnya kalau agama kalian benar, harusnya menuhankan dan menyebut nama Tuhan kalian dengan Tuhan yang kalian sembah. Seorang pencuri kalau sudah ketahuan pencuri, tidak perlu dilaporkan. Dia kudu wajib mengembalikan barang orang. Apalagi kalian mengatakan diri kalian itu agama kasih. Sadar enggak kalian tuh? Iya. Kenapa tertawa? Gini loh. Karena kalian sudah asik memakai hasil curian. Enak kan? Kita ini Hasil sebentar. curian itu memang paling enak dipakai. Sebentar, kita ini negara hukum bukan? Negara hukum memang negara hukum. Justru karena itulah kemudian Kita negara hukum. Sebentar. Saudara, kalau pencuri, apakah butuh kemudian pengadilan untuk mengembalikan barang curian? Kalau dia sudah tahu kalau itu adalah barang curian. Kamu tahu nggak? Bibelmu itu pertama masuk ke Nusantara tahun berapa? Tahu nggak? Bibelmu pertama kali menginjakkan kaki di Nusantara ini tidak ada kata Allah di dalamnya. Gak usah terlalu jauh, jangan terlalu jauh, jangan terlalu muluk-muluk. Kamu lihat di Bali, Kristen membawa Bibel masuk ke Bali, siapa nama Tuhannya? Sang Hyang Widi. Apa maksudnya kayak begitu? Masuk ke Bali kok jadi Tuhannya Bali? Masuk ke Medan jadi Tuhannya orang Batak. Kenapa berubah-berubah ngambil Tuhannya orang? Coba pikirlah. Memang kalian menyembah Sang Hyang Widi? Kalian menyembah Tuhannya orang Yahudi, orang Hindu? Hah? Kan tidak toh? Tapi kenapa rela kemudian melepas cangkang demi banyak pengikut? Karena sudah dicontohkan oleh Paulus. 1 Filipi 1 nomor 18. Terkait Yesus, baik diberitakan dengan maksud palsu, bohong, dusta, mengelabui, ataupun dengan maksud jujur, aku tetap bersuka cita. Agama apa yang kayak gitu? Itu yang diperhatikan. Jadi susah bagi kami untuk kemudian menyadarkan lain. Susah, karena memang sudah perintah dari Bible. Terkait Yesus, mau diberitakan dengan maksud jujur atau maksud mengelabui. Apa itu mengelabui? Apa itu mengelabui? Menipu kan? Aku tetap bersuka cita katanya.
Anda baca 2 Korintus 9 nomor 20-21. Kepada orang Yahudi aku mengaku Yahudi supaya aku bisa memenangkan banyak orang Yahudi. Kepada penganut Taurat aku mengaku sebagai penganut Taurat meskipun aku tidak tunduk kepada hukum Taurat, agar aku banyak memenangkan orang yang taat kepada hukum Taurat. Apa maksudnya kayak gitu? Kepada umat Islam aku mengaku menyembah kepada Allah meskipun aku tidak menyembah kepada Allah, agar aku banyak memenangkan umat Islam. Itu kan? Jadi begini, kamu Ayo, melebar kasih kemana? jawaban. Sekarang saya tanya sama saudara. Sekarang saya tanya sama saudara. Kenapa agama saudara yang tidak menyembah kepada Allah menyebut Allah di dalam kitab kalian dan mengumpetinnya dengan sebutan Allah? Kenapa? Jawab. Sampai segitunya kah? Sampai harus segitu? Hah? Kenapa lari ke hukum? Kita nggak berbicara mengenai hukum. Ini berbicara mengenai kebenaran. Tuhanmu namanya Theos. Itu harus kau paham dulu. Lu pikir cuma lu bisa ketawa? Saya juga bisa. Kenapa Tuhanmu yang adalah Theos masuk ke Indonesia berubah menjadi Allah? Apa yang kalian inginkan? Masuk ke Bali namanya Sang Hyang Widi. Apa yang kalian inginkan? Karena apa? Karena kami cerdas. Karena kalian cerdas menipu orang lain untuk menjadi pengikut agamamu. Paham? Tidak bisa. Kamu tidak bisa berbohong. Agamamu yang mengatakan aku mengutus engkau agar engkau cerdik seperti ular. Kau tahu ular? Tabiat ular? Kau ngerti perumpamaan ular itu apa? Ular itu identik dengan setan. Jinak seperti merpati, apa maksudnya? Nipu-nipu. Memperlihatkan sisi baik dari luar, tapi ternyata di dalamnya liar. Itulah merpati. Paham kau? Itu konsep agamamu. Yang kedua dengarkan. Matius 28 nomor 19. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Bagaimana caranya kalian bisa menjadikan orang lain menjadi murid Yesus? Kalau kalian lurus-lurus saja, bisa? Gak mungkin orang berakal mau menyembah kepada anak bayi, gak mungkin. Maka kalian harus bengkok-bengkok supaya orang bangsa lain bisa menjadi pengikutmu. Markus 16 nomor 15, 16, 17. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Tinggal monyet, kera, sapi, babi aja yang kalian tidak injilin. Perintahnya injilin seluruh makhluk. Baptislah mereka dalam nama Bapa. Yang menerima baptis, yang tidak terima akan dihukum. Itu kan? Maka kalian melakukan semua aksi-aksi penipuan agar semua bangsa menjadi seperti kalian. Paham sampai sini? Sudah selesai. Sudah. Oke. Ya, jadi gini loh, Juma. Jadi kamu ini berbicara seolah-olah kamu tuh lebih cerdas daripada para ulama lainnya. Seolah-olah kamu tuh di atas para ulama lainnya yang tidak mengetahui. Maksud kamu selama ini para ulama kamu itu tidak mengetahui bahwa di dalam Alkitab itu tidak tertulis nama Allah. Ulama saya tidak pernah belajar Bible. Oke? Ulama saya nggak pernah belajar Bible. Kamu lebih cerdas dari mereka. Bukan lebih cerdas, kebetulan saja saya yang menemukan. Tidak semua orang cerdas itu menjadi penemu. Kamu tidak punya kekuatan untuk berbicara di dalam. Kenapa itu tidak punya kekuatan? Kenapa? Iya, kenapa buktikan. Tidak punya kekuatan? Buktikan. Jadi kan hanya dasar karena itu. Karena dasar tidak ada kekuatan sehingga kalian kemudian tidak mau berubah gitu. Kamu bicara saya tenang, ya. Oke. Saya kan Anda bertanya sama saya. Sebentar. Saya sebagai orang Kristen, ya, memohon kepada kamu, buktikan kecerdasan kamu. Kamu berbicara melalui jalur hukum, ya, buktikan kecerdasan kamu. Jangan kamu uring-uringan. Sama saja kamu ini mendidik orang ini. Sekarang saya tanya samamu, menurut kamu, apakah benar Tuhanmu itu adalah Allah? Kutanya dulu samamu.
Saya bicara. Kamu itu manusia tapi gepeng, kepala kau itu gepeng, bocor halus. Saya tanya langsung nih samamu nih, nggak perlu pengadilan. Ku tanya langsung samamu nih, apakah betul kau menyembah kepada Allah? Bisu kan? Tidak. Saya tanya samamu. Saya tanya samamu. Jangan berbicara mengenai hukum, berbicara mengenai pengadilan. Saya tanya samamu. Apa betul kau menyembah kepada Allah? Ku tanya itu samamu. Kau menyembah kepada Allah? Betul atau tidak? Habis itu kau menyebut nama Tuhanku apa? Allah. Yang diperdebatkan itu apa sih? Saya tidak berbicara di... Kamu naik ke sini di awal tadi kau ngomong apa? Jangan kamu bertahun-tahun kamu ajari manusia Saya tidak akan pernah berhenti sampai napas saya terlepas dari raga ini. Saya tidak akan pernah berhenti menyuarakan ini. Wa inna minhum la fariqal yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil katiba wa hum ya'lamun. Para ulama sibuk dengan umat, tak ada yang memperhatikan ini, bahwa sekelompok orang-orang yang membaca buku, mereka menganggap itu adalah kitab, tapi bukan kitab. Mereka mengatakan itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Paham? Kamu kenapa tertawa? Karena kamu nggak bisa membuktikan bahwa kau penyembah Allah, betul? Kamu kenapa bicara begitu? Saya tertawa. Enggak, saya tanya samamu, apakah kamu menyembah Allah? Karena di dalam kitabmu bertaburan nama Allah. Kutanya samamu. Iya, dan kau tidak bisa membantu Allahmu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Turunin banyak banget. Kristen. Inilah tabiat setan. Tabiat setan itu begitu. Tabiat setan itu begitu. Dan kamu tidak bisa membantu Allahmu. Kamu kemana pada saat Tuhanmu dipancung? Kau kemana? Hah? Kemana Tuhanmu? Kemana kau pada saat Tuhanmu digantung dan ditombak? Kemana kau? Kau nggak bantu Tuhanmu. Kenapa Tuhanmu nggak bisa menyelamatkan dirinya dari Hansip Romawi? Kenapa? Tuhanku nggak butuh bantuan. Tuhanmu tuh yang butuh bantuan. Berdoa pun semalam-malaman, Bapak. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang, gaspol. Ya. Bang Erik, kemana aja, Dinda? Biasa Bang, ukur jalan Bang. Masya Allah. Ya. Bang Irma biasa, sen kiri belok kanan. Semangat terus. Siap Bang, siap. Ini Bang Erik di jalan. Jadi pencuri itu memang jarang mau mengakui yang hasil curiannya. Itu satu. Kedua, pencuri itu nggak ngerti hukum. Asik menikmati curiannya. Disuruh kita melaporkan, padahal dia udah tahu dia mencuri. Mestinya kalau kau punya akal, kau yang menyerahkan dirimu kepada polisi. Artinya apa? LAI ini nggak sadar. Mestinya dia yang menyerahkan dirinya kepada umat bahwa kami ini salah loh. Mari kita akan merevisi kembali kesalahan-kesalahan ini. Itu maksudnya. Betul ya Bang Juma ya? Itu maksudnya kan? Betul. Nah itu. Nggak perlu lah kami ngambil tindakan. Kau dulu lah yang sadar diri. Tapi alhamdulillah sudah banyak yang sadar kok. Sudah ada 200 lebih pendeta di Republik ini. Bahkan ada satu pendeta yang betul-betul mengiris-ngiris kepercayaan mereka, yaitu Yonatan Purnomo. 6.000 lebih kesalahan terjemahan. Belum lagi Yakob Silistio, pendeta Beni, sudah tidak mempergunakan lagi LAI. Banyak kok yang tersadarkan. Hanya sisa-sisa makhluk-makhluk aneh ini nih, yang pendukung berat LAI ini, yang tidak mau sadar. Diajak diskusi baik-baik, ditanya Bang Juma, apa jawabnya, apa coba? Apa jawabnya tadi ditanya? Apakah benar kau menyembah Allah? Apa jawabannya teman-teman? Ketawa, terus dia bilang, kamu gak bisa menjaga Allahmu. Nyambung gak teman-teman itu? Nyambung gak? Kagak nyambung.
memalukan. Mestinya kau yang sadar, bro. Lu paksa kami bertindak melanggar hukum. Lu paksa kami bertindak di luar ajaran Islam. Kekerasan begitu. Memblokade gedungnya LAI gitu. Ajaran Islam bukan kayak gitu. Negara ini negara hukum. Kami tahu. Gitu ya teman-teman ya. Ya silakan Alfi, ada mau disampaikan dari Alfi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi sedikit mengenai kata Allah, boleh izin Daeng? Ya, silakan Dinda. Ini tipuan LAI yang ingin Alfi sampaikan kepada teman-teman. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal 27 butir yang ke-46, di sini kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini terjemahan LAI terbitan tahun 74 Masehi, ya 1974 Masehi. Kalau kita mundur 20 tahun sebelumnya, terjemahan lama 1954. Allahku, Allahku ini distorsi. Seharusnya itu ya Tuhanku, Tuhanku, Tuhanku gitu. Karena kenapa? Rujukan dari kata Tuhanku, Tuhanku ini diambil dari terjemahan yang berkesesuaian dengan Bible milik orang Kristen Arab ya. Ini pada Matius 27, kita pergi ke 46 teman-teman. Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang artinya apa? Ilahi, Ilahi. Ilahi, akar kata ilah tambah huruf ya sebagai possessive pronoun atau kata sifat kepemilikan. Kalau di bahasa kitanya, bahasa Arabnya itu sebagai domir. Nah, ini sebenarnya pada terjemahan lama udah sesuai. Ilahi itu artinya Tuhanku, ilahku. Gak tahu ujuk-ujuk LAI membengkokkannya menjadi Allahku. Ini salah satu tipuan yang dilakukan oleh lembaga Biblos Indonesia. Sekian dari Alfi, Bang. Kebodohan lagi dari kebodohan itu lagi tuh. Coba Pi, nistanya minta ampun itu Pi. Oh iya, satu lagi ya. Di dalam, bentar Alfi cari dulu, 1 Korintus 1:25 kalau nggak salah ya. Ini sangat menyakitkan nih kawan-kawan. Betapa entengnya mereka membuat terjemahan sebab yang bodoh dari Allah, karena yang bodoh dari Allah, karena kebodohan Allah, sebab yang nampak bodoh pada Allah. Kira-kira nih ya, kalau umat muslim seluruh Indonesia tahu tentang dalil ini, terjemahan lama nih tahun 54, karena kebodohan Allah. Kalau umat muslim tahu nih, memberontak gak kira-kira kita yang mayoritas ini? Untungnya ustadz kita gak ada yang mengarahkan kita untuk membaca kitab mereka. Ustadz kita gak ada. Nah, hanya kita yang berada di atmosfer lintas agama yang tahu tentang yang kayak gini tuh. Seandainya mayoritas muslim tahu, jutaan umat muslim tahu di Indonesia ini, berontak kawan-kawan, berontak. Kalau ulama kita tahu, berontak nih pasti gitu. Tapi benar yang dibilang Bang Zuma tadi, bahwa mualim-mualim kita, ulama-ulama kita, mereka itu lebih memfokuskan untuk mempelajari literasi-literasi Islam, kitab-kitab Islam. Ilmu Islam itu luas. Mereka itu tolabul ilminya untuk memperdalam ilmu Islam. Jadi memang kitalah yang tahu. Gitu Bang Handi. Sekian dari Alfi. Teman-teman, kalau sekiranya apologet Islam Indonesia meluruskan hal-hal yang demikian, terus ada juga orang yang sudah tahu ada demikian,
malah menghalangi apologet Islam Indonesia untuk dibubarkan. Ada juga mengatakan, apa gunanya apologet Islam Indonesia itu? Setelah dia tahu ternyata yang kita kerjakan, tujuan utama kita untuk meluruskan ini semua, malah ingin membubarkan apologet Islam Indonesia. Pertanyaannya adalah, apakah mereka ini masih mempunyai rasa untuk membela sembahannya yang dihina itu? Saya bertanya kepada teman-teman, apakah kalian setuju kalau perjuangan apologet Islam Indonesia membela akidahnya, meluruskan hal-hal yang bengkok itu, terus ada sesama muslim mengkritik, ingin membubarkan perjuangan kami ini? Kira-kira Anda di jalan yang mana? Anda berpihak kemana? Ke mereka kah atau ke apologet Islam Indonesia? Udah tahu sembahannya sebagai umat Islam dikatakan bodoh, melayang-layang di atas permukaan air. Allah itu roh, Allah itu punya anak yang namanya Yesus, dan banyak lagi istilah Islam disalah gunakan. Mereka tahu, tapi mereka malah menyetujuinya, bahkan bersatu room sama mereka, berkongko-kongko di depan matanya penghujat, di depan matanya menista sembahannya. Mereka malah satu room, berkongko-kongko, bersahabat. Bahkan Bang Juma sebagai panglima diusahakan untuk ditangkap. Apologet Islam Indonesia diusahakan untuk dibubarkan. Kemana hati nurani mereka membela agamanya? Ini yang sedang terjadi di sekitar Anda semua, teman-teman. Itu kira-kira, mudah-mudahan semua teman-teman bisa mengerti kenapa apologet Islam itu ada. Tambahan Daeng, Ya, silakan. Tadi kebetulan membahas Allah itu roh ya kan, Yohanes 4 butir 24. Allah itu roh, teman-teman kalau pengen tahu Yunaninya itu berbunyi pneumahotheos ya, pneumahotheos, theos itu roh. Ada terjemahan paling kurang ajar pada beberapa tulisan kuno di dalam Yohanes 4:24 ini. Alfi tunjukin teman-teman, kalau kita ke Bible Sabda, ini kita turun, kita ambil bagian naskah kuno, perhatikan, kita buka lembaran terjemahan versi 4 ya, terjemahan 1677. Kita buka naskahnya, lihat Yohanes 4 butir ke 24. Allah ya arwah, Allah ya arwah gitu. Atau Allah itu arwah. Coba gimana nih tanggapannya? Kan bahasa Indonesia yang pertama, Pi. Dari awal saya mau kasih ke audiens lagi ke atas. Yang biasa aja, yang tulisan merah tadi. Oke. Ini ya teman-teman. Yang baik yang live malam hari ini maupun besok-besok Anda menonton video ini baik secara offline, saya kasih pertanyaan kepada Anda. Apakah Anda masih mempunyai hati nurani atau tidak? Data yang Anda baca ini, Allah itu roh, menurut Anda, kalimat ini atau terjemahan ini, menurut Anda semua, A. nista, B. tidak nista. Baik yang live maupun nanti yang offline di YouTube sahabat di Zulkifli M. Abbas, Hanis Lebes Channel, dan yang merekam atau yang melivekan pada malam hari ini. Anda boleh nanti menjawab kalau sudah offline di komentar. Kalau sekarang boleh karena ini live. Apakah tulisan ini Allah itu roh adalah A. menista, B. tidak menista? Silakan dijawab. Saya beri waktu. Ya, sambil ya. Silakan, Dinda Alfi
Coba lihat original teksnya, kata roh di situ apa, Dek? Ini nih Alfi mau buka kan di Greek Bible ya Bang dah. Kita pergi ke Yohanes 4 butir 24. John 4 butir 24. Pneumahotheos kaitos proskunontas auton en pneumati kai aletheia de proskunein. Pneumahotheos abang dah. Pneumahotheos. Pneuma itu apa artinya? Ini yang diterjemahkan LAI sebagai roh. Roh. Pneuma itu roh. Nah, coba buka di dalam Lukas 24 nomor 37. Lukas 24:37. Kita berangkat. Bentar Bang. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Hantu original teksnya apa? Kita langsung dari sini aja, kita scroll ke bawah. Iya. Bentar ya. Hantu number strong 4151 ya teman-teman ya. Ini kita tahan saja. Bentar, Muncul. ini kita tahan saja. Pneuma. Pneuma artinya hantu. Hantu. Tadi kembali ke dalil Allah adalah Pneuma. Allah adalah Roh. bahasa yang tadi Pneuma. pneuma adalah Allah adalah Hantu. hantu. Jadi gimana? Kita mau terima ini? Jadi Tuhan kita disebut sebagai hantu. Padahal harusnya kan dewa itu adalah hantu, atau dewa itu adalah pneuma, atau dewa itu adalah roh. Kenapa sih harus Tuhan kita? Kenapa? Apakah umat Islam terima? Apa para ulama terima ini? Apakah Majelis Ulama Indonesia terima ini? Allah itu adalah hantu. Allah itu hantu. Allah itu pneuma. Pneuma itu artinya hantu. Tertulis di mana? Lukas 24 nomor 37. Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat pneuma, hantu. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan kita harus diginiin sama Kristen? Mau sampai kapan? Kita angkat bicara, kita yang dilaporin. Terus kita mau diam aja gitu. Yang tadi itu malah ngajar, nggak ada katanya tindakan berbentuk nyata. Maunya apa sih? Nyata itu maksudnya gimana? Kalian mau apa? Jangan bangkitkan jihad umat Islam, jangan. Kan masih ada solusi lain, ya toh? Tinggalai itu lepas kata Allah di dalam Bible. Dah selesai. Jangan bawa-bawa nama Tuhan kami di situ, enggak usah. Enggak usah bawa nama Tuhan kami. Di KBBI Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Tuhan siapa tuh? Allah dalam bahasa Arab tuh. Tuhan siapa itu? Tuhannya umat Islam kan? Mau sampai kapan kalian ini? Menyadari, oh ternyata api ini hadir, ternyata ada sebabnya yang sangat besar ternyata. Kan melakukan gugatan atau kritikan teman-teman, gak etis kalau kita nggak memberi jalan keluar. Nah, Alfi berikan jalan keluarnya kepada teman-teman Kristen yang ada di bawah. Perhatikan, di sini ada yang disebut sebagai Indonesian Modern Bible atau disingkat dengan IMB. Apa sih IMB itu? Di sini dijelaskan
Yakin atau yang disebut sebagai Yayasan Anugerah Kebenaran Indonesia telah menerbitkan kitab suci dalam terjemahan Indonesia yang diterjemahkan langsung dari teks Perjanjian Lama Ibrani, teks Mesorah, dan Perjanjian Baru teks Yunani yaitu Textus Receptus. Kitab terbitan Yayasan Anugerah Kebenaran Indonesia ini diberi nama IMB atau Indonesian Modern Bible. Pengen lihat nggak contohnya IMB ini gimana? Yohanes pasal 4, kita pergi ke 24 tadi. Elohim itu roh dan mereka yang menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Kalau bunyinya begini teman-teman Kristen ya, Elohim itu roh, yakinlah. Bukan hanya Alfi, tampaknya Bang Zuma pun gak akan keberatan itu. Yahudi yang keberatan, bukan kami. Silakan kalian nanti bentrok sama Yahudi. Tapi yang jelas sama umat Muslim di Indonesia nggak akan ada tabrakan tuh. Coba. Pneuma Hotheos, Elohim itu roh, Elohim itu hantu. Kalau mereka dapati orang-orang Yahudi kayak gitu, kalian belutnya sama Yahudi. Alpi izin dulu, Pak Alpi. Ini ada Banyuma masih monitor nggak nih? Ada permintaan nih Banyuma. Banyuma, jangan tidur dulu, penting nih. Iya, Ya ini nih, tolong didengarkan dulu ya. Dari Mualaf yang baru. Penutup suruh Bang Zuma baca satu surah, tolong. Permintaan surah Maryam. Masya Allah. 5 surah pun cukup. Saya mau dengar untuk teman tidur. Tolong ya Bang. Ini sudah baik, saya punya sunat. Sudah oke. Surat Maryam 30 sampai 35 Banyuma. Pendek kok, silakan. Allahu Akbar, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Izin ya teman-teman sekalian. Oke bang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا
من مشهد يوم أليم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Insyaallah. Subhanallah. Salam sama beliau, Bang Handi. Ya, didengar langsung kok, masih. Masya Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Silakan Dinda Alpi dilanjutkan. Dek, materinya Dek. Tidak, Alfi diterjemahin dikit intinya deh Alfi tadi. Itu mengenai Nabi Isa alaihissalam. Jadi pada Maryam ayat ke-30, Nabi Isa alaihissalam berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, Dia memberiku kitab dan menjadikan aku seorang nabi. Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada dan memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan sholat serta menunaikan zakat sepanjang hayatku dan berbakti kepada ibuku serta Dia tidak menjadikanku orang yang sombong lagi celaka. Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan hari aku dibangkitkan hidup kembali. Itulah Isa putra Maryam, perkataan benar yang mereka ragukan. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Allah, maha suci Dia. Apabila hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Nabi Isa alaihissalam berkata, sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Sembahlah Dia, inilah jalan yang lurus. Golongan-golongan di antara mereka, yakni Yahudi dan Nasoro, berselisih paham. Celakalah orang-orang yang kufur pada waktu menyaksikan hari yang sangat agung. Alangkah tajam pendengaran dan penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami di akhirat. Akan tetapi orang-orang zolim pada hari ini berada dalam kesesatan yang nyata. Berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan ketika segala perkara telah diputuskan sedangkan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ini Banyuma ini dia nih. Masya Allah, terima kasih Bang Zuma, terima kasih Bang Zuma, terima kasih Sama-sama, kepada Bang. saya punya suaranya. Ya Allah, mudahkanlah aku bisa membaca Quran, ya Allah. Amin. Amin. Ya Allah. Amin. Ya Allah, Amin. kuatkanlah semangat apologi Islam, ya Allah. Teguhkanlah Amin. kaki-kaki mereka menghadapi penghujat, ya Allah. Aku tidak berdaya, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Masya Nah, Allah. itu dia. Iya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, di dalam surah ini, dalam perbandingan agama, kajian perbandingan agama, di dalam kitab Talmud, sosok yang datang kemudian yang kita imani sebagai Nabiullah yang diutus kepada Bani Israel, ibunya itu dituduh zina. Dan bahkan indikasi kuatnya ada di dalam Bible itu sendiri. Yohanes 8 nomor 41. Yesus berkata, kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Jawab orang Yahudi, kami tidak dilahirkan dari zina. Itu. Orang-orang Yahudi kemudian menyindir Nabi Isa atau Yesus di dalam Bible. Nah, ketika kemudian Bunda Maryam datang di tengah-tengah kaum Israel, Bani Israel, kaum Yahudi pada masa itu menggendong Nabi Isa alaihissalam, apa kata mereka? Ya ukhta Harun, makana abuk, bapakmu bukan orang yang buruk akhlak, buruk perilaku atau perangai, dan juga ibumu
Ya, wa ma kanat ummuki bagian. Itu juga bukan seorang pesina. Kenapa kamu seperti ini wahai Maryam? Bisa-bisanya kamu itu memiliki anak tanpa suami. Padahal orang tuamu itu, ya, bapakmu orang yang berperangai baik, ibumu juga bukan seorang pesina. Kenapa kamu bisa kayak begini? Apa kata Bunda Maryam? Fa asyarat ilai. Hei kalian, silakan kamu berbicara, kamu berkomunikasi, tanya kepada anakku, siapa dia? Maka mereka orang-orang Yahudi, orang-orang kafir pada masa itu berkata, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Wahai kemudian perempuan yang hamil dan melahirkan tanpa suami, bagaimana mungkin kami berbicara dengan seorang bayi yang masih dalam ayunan? Bagaimana mungkin? Mustahil. Subhanallah, para sahabat-sahabat sekalian. Ketika kemudian Nabi Isa, ibu yang mengandungnya dengan susah payah dihina, dinistakan, direndahkan oleh kaumnya, Nabi Isa alaihissalam membela dia, padahal beliau masih dalam keadaan bayi yang masih merah. Apa kata Nabi Isa? Inni Abdullah. Wahai kalian yang menuduh ibuku sebagai pesina, aku ini adalah hamba Allah. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyyan. Allah memberiku kitab dan dia menjadikan aku sebagai seorang nabi. Seorang bayi kemudian membela kehormatan ibunya. Ini Quran, di mana Al-Quran diberikan kepada kita umat Islam, yang mana umat Islam itu bukan umatnya Nabi Isa. Tapi kita kemudian memuliakan beliau, Allah memuliakan beliau, ibunya kemudian dimurnikan namanya, disucikan namanya, dibersihkan namanya dari tuduhan kaumnya. Dengan seorang bayi berkata di hadapan Bani Israel, Inni Abdullah, atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Ibuku bukan pesina, aku ini hamba Allah. Allah pencipta langit dan bumi memberiku kitab, dan Allah kemudian menjadikan aku sebagai seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Dan Allah menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Wa awsani bis shalah waz zakah ma dumtu hayya. Dan Allah memerintahkan kepadaku melaksanakan salat, zakat selama aku hidup. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Dan aku kemudian dicipta oleh Allah berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku sebagai seorang yang sombong lagi celaka. Wassalamu alayya yawma wulid wa yawma amut wa yawma ub'atsu hayya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada aku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku diwafatkan, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Kata Allah, Zalika Isa bin Maryam, itulah Isa putra Maryam yang kuciptakan dengan kekuasaanku kemudian, yang berkata dengan perkataan yang benar, qaulal haqqal ladzi fihi yamtarun, yang kemudian mereka orang-orang Yahudi ragukan kebenarannya. Subhanallah. Nabi Isa alaihissalam membela ibunya dari tuduhan zina. Ini Nabi bayi membela ibunya dengan dia berbicara. Ada teman saya, tetangga saya, kutanya, apakah Tuhanmu pada saat dia bayi sudah bisa bicara? Bingung, kelimpungan. Kalau Tuhanmu satu jadi bayi, sebagai Tuhan yang bayi, dia kudu multi bahasa, multi kemampuan, dia super maha kuasa. Tapi rupa-rupanya untuk membela dirinya saja kagak bisa, apalagi membela ibunya yang dituduh sebagai pesina. Saya hanya punya nabi, seorang Nabi Isa alaihissalam yang di tengah-tengah Bani Israel, bayi
mampu membela ibunya. You punya Tuhan, bayi tak bisa ngapa-ngapain. Inilah keindahnya menjadi Islam. Di dalam Yohanes 16, sahabat-sahabat sekalian, Anda baca Yohanes 16 nomor 7, adalah benar yang kalian katakan, adalah lebih baik jika aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran, sang penghibur itu tidak akan datang. Dan ketika ia datang, dia akan memuliakan aku. Ketika ia datang, dia akan memuliakan aku. Ketika ia datang, dia akan memuliakan aku. Subhanallah, Nabi Muhammad datang bukan hanya memuliakan Nabi Isa, tapi juga memuliakan ibunya. Sebaliknya, ada tetangga saya dikatakan setelahnya aku akan dimuliakan, tapi apa yang terjadi? Dia katanya ditampar lo, ditonjok lo, ditelanjangin lo, digantung lo, dibunuh lo, ditombak lo. Ini dimuliakan. Bahkan endingnya dikatakan dia mati secara kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati digantung di atas tiang salib. Itu dimuliakan. Dikutuk itu dimuliakan. Dikutuk itu dimuliakan. Dikutuk itu dimuliakan. Ternyata tidak. Subhanallah. Yang dimuliakan itu jelas-jelas di dalam Al-Quranul Karim. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Aku berbakti kepada ibuku dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Wa jalani mubarakan ainama kuntu. Dan dia Allah menjadikan aku seorang yang diberkahi. Aku seorang yang diberkahi. Dimanapun aku berada, aku tidak pernah dikutuki. Al-Quran membela. Ketika ia datang, dia akan memuliakan aku. Aku diberkahi di mana saja aku berada. Mau di tanah, mau di laut, mau di atas perahu, mau di atas pohon, di atas manapun, di salib, aku selalu dimuliakan. Aku selalu diberkati. Wa jalani mubarakan ainama kuntu. Wa ausani bis shalah waz zakah ma dumtu hayya. Dimanapun aku berada, aku selalu diberkahi, diberkati. Isa alaihi salam, dia sudah di langit, hari ini masih diberkati. Alaihi salam, alaihi salam, alaihi salam. Ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan memuliakan aku. Umatnya memuliakan aku. Sang penghibur umatnya memuliakan aku. Ketika namaku disebut, selalu mereka melakukan pemberkatan. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Hanya ada di Islam. Wahai saudaraku Kristen, ya paman, siapa rupanya yang mati terkutuk di atas pohon? Yesus. Jadi dia mati terkutuk. Iya, kenapa bisa? Karena dosa-dosa kita. Jelas, itu yang disebut Yesus dalam Yohanes 16 barusan? Bukan. Nah, inilah sahabat yang ingin saya sampaikan terkait dengan surah Maryam ini. Sedih bila membacanya. Seorang nabi dalam keadaan masih merah, memuliakan ibunya sebagai wanita yang diberi amanah untuk melahirkan sosok nabi yang suci, dengan berkata, inni abdullah athaniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Mensucikan ibunya dari tuduhan, dari fitnahan berzina. Bayi berbicara, subhanallah. Ada tetangga saya Tuhannya Lukas 2 Lukas 11 nomor 2 Lukas 11 nomor 26. Hah? Lukas 11 nomor 27. Hah? Iya Bang Andi? Berbahagialah. Berbahagialah. Udahlah, malas gua bacanya. Berbahagialah yang engkau Nenek ah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya, saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ini Pak, cuma tadi nggak nyambung ke Nabi Muhammad. Asyab ayat 6. Nyambung dong tadi itu. Gimana Bang Andi? Asyab ayat 6 penutupnya.
Iya, Masya Ya Allah. itu penutupnya baru selesai. Subhan. Ya. Gimana ceritanya tuh? Ya kata Al-Ahzab Nabi Isa. mungkin. Iya. Kata apa itu? Oh. Kata Nabi Isa sesudah Ya Allah ya aku Karim. datang Ahmad. Iya. Ya itu. An-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim wa azwajuh. Itu ya. Wa Itu Bang isqala Isa bin Maryam ya Bani Israil. Itu. Itu makanya saya kaget. Iya Bang Handi. Ya, itu. Silakan. Dilanjut Bang Handi. Bacain Pi. Terakhir Pi. Tampilin Pi. Afwan yang mana? Ayat mana? Asaf Asyaf ayat 6. Oh, Asaf. Asaf ayat 6. Wa is qala rabbuka lil Wa is qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma itu kan ya? Ya, falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Masya Allah Bang Handi, luar biasa ingatannya Bang Handi, Masya Allah, subhanallah, luar biasa. As-Saff ayat ke-6. Iya, luar biasa Bang Handi, thank you ilmunya. Masya Allah, silakan Dinda Alfi, mungkin ada yang ingin disampaikan atau guru-guru kita yang lain, waktu dan tempat saya persilahkan. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu berkata sesudahku akan datang Nabi, sesudahku yaitu Ahmad atau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mantap, itu intinya, Masya Allah. Benar ya Pi? Sohih, Syekh Handi, sohih. Iya, Ya. benar kata Banyuma ya Pi ya. Kalau seandainya ini data ada di Bible, bayi bisa berbicara membela ibunya. Kalau saya tanya kepada dia, apa yang dikuasai bayi itu, pasti dia menjawab. Ya dia bisa berbicara membela ibunya. Untung ada ini nggak ada di Bible. Pasti bisa menjawab pertanyaanku. Untung aja nggak ada. Betul. Untung aja nggak ada. Untung nggak ada. Gimana kalau kira-kira ada ya? Wah, lebih menuhankan bayi itu. Berkuasa ya, bayi berbicara. Namun teman-teman sekalian, Alfi sebenarnya ada yang ingin Alfi bahas. Bang Kaisar mau ngomong dulu, silakan Bang. Siap, terima kasih. Izin abangku, seniorku Bang Andi, Bang Suma dan lainnya ya. Untuk teman-teman di bawah, terima kasih sudah pantau terus ya. Ada tertulis, kejadian dan kebetulan, bayi imut jadi Tuhan. Bilangan dan bilangin, pasal 1 masuk angin, ayat 2 dikerokin. Ya. Gitu ah. Satu kitab lama kau sandingkan di dalam Bible. Istilah Al-Quran kau tempel dengan stempel label. Bahasa Arab dan sesembahan kami pun kau jadikan farabel. Rendah kotor dan laknat kalian kafir Babel gerobak dongkel. Selain pencuri, pendusta dan plagiat, kalian juga disebut bani babi yang sesat. Oleh sebab itu dengarkan Bang Zuma bernubuat. Turun, colok dan jilat pendeta kau punya pantat. Tuhan adalah tempat makhluk hidup bergantung. Tapi kafir hidup menuhankan Tuhan yang digantung. Seperti COD jual beli sama-sama beruntung. Konsili kerja kelompok menetapkan konsep tungtung yang linglung. 5 petualang dipimpin mantan perompak. Badan kurus dan kepalanya botak. Antioquia dilanda lapar dan pemberontak. Agabus mengutuk penyesat kafir yang menolak. Ninja Hattori bertualang ke Pulau Patmos. Ditemani sosok berwujud Ultraman Kosmos. Mereka lapar dan haus, lupa bawa air termos sebelum sampai di checkpoint kantor pos. Perjalanan selanjutnya penjahat ini ke Tarsus, berbekal roti, ikan gabus dan sebotol spiritus. Dengan rasa cemas kehabisan perak dan fulus, nyawa terancam, pikiran mulai tak becus. Jika isinya bagus, kau bilang firman. Jika isinya bobrok, kau bilang perumpamaan. Jika isinya kagak jelas, kau bilang kiasan. Dan jika isinya kakek Sugiono, kau bilang itu kutukan. Sekali lagi ditanya apa kafir berakal, jawabnya cukup imani dan anak nakal.
Tuhan pencipta bayi apakah masuk akal? Jawaban macet congor seperti tertelan sendal. Sebelum bertanya, menjawab pikirkan sejenak. Omonganmu mau maju kena, mundur pun kena. Itu karena kau percaya Tuhan beranak, sekalian konsepkan Tuhan bisa diternak. Stay tune. Alhamdulillah ya ala kulli hal, Masya Allah, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Alfi hanya ingin mengangkat topik, ya kan, karena Alfi ke-trigger dengan komen di bawah. Pada surah Maryam ayat yang ke-33 ini seringkali digunakan oleh misionaris Spektrum C6 untuk membuktikan bahwa Nabi Isa itu telah wafat. Mentang-mentang terjemahannya ada hari wafatku, mereka bisa nge-framing bahwa Nabi Isa itu telah wafat, teman-teman. Jadi Alfi hanya ingin meluruskan di sini bahwa di dalam ilmu bahasa Arab itu ada yang disebut sebagai fi'il atau kata kerja. Nah, di dalam surah Maryam ayat yang ke-33 ini, kata wulidtu, ya, ini adalah fi'il madi. Ya, kata kerja yang telah terjadi bahwa Nabi Isa itu telah terjadi hari kelahirannya. Sementara amutu dan kata ubah suhayya, teman-teman perhatikan, amutu ini adalah fi'il mudhari, di mana ini adalah kata kerja yang akan terjadi. Kalau di dalam ilmu bahasa Inggris kan ada past tense dan future tense. Perhatikan, past tense dan future tense. Amutu ini adalah future tense, kata kerja yang akan terjadi gitu, teman-teman. Belum terjadi dia. Nah, apa yang bisa kita gunakan untuk membuktikan bahwa kata amutu atau hari wafatku ini adalah bentuk kata kerja yang akan datang? Kita lihat saja doa tidur. Kita mau tidur, kita berdoakan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Apakah pada saat kita mengatakan amut, ya, amutu, amut, pasca kita doa sholat untuk tidur, apakah kita telah wafat, teman-teman? Dong. Coba kita pikirkan. Pada saat kita membaca nih mau tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nah, kita pada saat membaca doa tidur, kita membaca amut, tapi kita belum wafat, teman-teman. Gitu ya. Maka ini adalah bentuk bukti bahwa kata amut itu adalah kata kerja yang akan datang. Bahwa kita yakin kita akan dimatikan sesuai dengan surah Al-A'raf ayat ke-25, di bumi itu kamu dihidupkan, kamu dimatikan, dan kamu dihidupkan kembali. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.